warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Minta tolong untuk Nuril dipimpin berdoa. Ya Bu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Baik, terima kasih ya. Sudah join di Microsoft Teams untuk materi pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Saya lihat sudah 24, hampir semuanya ikut gabung. Jangan lupa diisi link presensinya anak-anak yang sudah Ibu bagi di Microsoft Teams dan web group. Sebagai catatan Ibu siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Itu ya anak-anak? Iya, Oke. Untuk menambah semangat pada pertemuan hari ini sebelum pembelajaran, kita pekikkan ya sekolah kita. Anak-anak masih ingat apa? SMK? Bisa? Bisa. SMK Negeri 1 Grati? Luar biasa. Saya pan dari sini ya. Oke. SMK? Bisa? Bisa. SMK Negeri 1 Grati? Luar biasa. Plus buat kita semuanya anak-anak. Oke, semangat ya. Pertemuan yang kemarin sebelumnya juga saya membahas mengenai laporan perusahaan jasa terkait 2 laporan keuangan. Masih ingat tentang apa? Laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Oke, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas ya. Modal itu istilah lama. Oke. Baik, tentang laporan laba rugi, masih ingat komponen-komponen di dalamnya ada apa saja? Laporan laba rugi. Pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar pada materi hari ini adalah kompetensi dasar pengetahuan 3.7 dan kompetensi dasar keterampilan 4.7. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis bentuk format laporan posisi keuangan atau neraca dan metode penyusunan laporan arus kas pada perusahaan jasa dengan tepat. Yang kedua, dapat menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan atau neraca dan laporan arus kas pada perusahaan jasa dengan benar. Pada pembelajaran hari ini kita nanti menggunakan pendekatan saintifik anak-anak. Jadi saintifik ini ada 5 tahapan. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, kemudian yang ketiga mencari informasi, yang keempat menalar, dan yang 5 adalah mengkomunikasikan. Kalian nanti dibagi kelompok anak-anak ya, jadi terdiri dari 4 sampai 5 orang yang rumahnya dekat saja, enggak apa-apa, untuk kegiatan menalar waktu diskusi begitu. Tadi malam Ibu sudah share terkait bahan ajar, apa sudah dipahami, sudah dibaca? Sudah ya. Baik, untuk lebih jelasnya kalian nanti lihat tayangan PowerPoint yang Ibu bagi, yang Ibu tayangkan, kemudian kalian amati. Ini adalah prosedur penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca bisa disusun berdasarkan kertas kerja dan laporan perubahan ekuitas yang telah disusun sebelumnya. Di sini dicontohkan penggalan data kertas kerja dari kantor konsultan Karina SPSI. Dalam penyusunan laporan posisi keuangan, kita memasukkan kelompok aset, di mana ada kas, piutang, peralatan, kita ambilkan dari data neraca. Kita masukkan nilai nominalnya. Kemudian untuk kelompok kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban terdiri dari utang wesel, utang usaha, ini juga kita ambilkan dari data kertas kerja.
Kemudian untuk kelompok ekuitas, kita ambilkan dari data laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas akhir. Pada laporan perubahan ekuitas kita pindahkan di kelompok ekuitas. Kemudian kita total aset dan kita total kewajiban dan ekuitas. Di sini tampak sama, yaitu sebesar 31 juta. Berikutnya adalah metode penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas bisa disusun dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di sini dicontohkan prosedur penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Berikut ada data laporan posisi keuangan pada cleaning service Karisma. Langkah pertama, kita membandingkan laporan posisi keuangan dari laporan posisi keuangan tahun yang lalu dengan posisi keuangan tahun yang sekarang. Setelah membandingkan, kita membuat mutasi kas. Kemudian baru kita susun laporan arus kas dengan metode tidak langsung yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, sehingga bisa diketahui penurunan kas. Dalam hal ini ada 9.500.000. Setelah kalian mengamati video terkait materi laporan posisi keuangan dan arus kas, apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya, Feni. Apa perbedaan antara laporan arus kas secara metode langsung dan metode tidak langsung? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menanggapi pertanyaan Feni? Perbedaannya apa? Arus kas secara langsung dan tidak langsung? Saya, Bu. Ya, silakan. Perbedaan dari arus kas metode langsung dan tidak langsung. Untuk arus kas metode langsung, yaitu pada penyusunan laporan arus kas metode langsung, dalam perhitungan terdapat dua bagian, yaitu sumber dana dan penggunaan dana. Dan juga pada dasarnya metode ini adalah laporan arus kas yang disusun berdasarkan pada buku kas atau bank, dan di dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan untuk metode tidak langsung, laporan arus kas disusun berdasarkan pada laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Ya, jadi itu perbedaan penyusunan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Kalau langsung datanya dari data transaksi tahun sekarang, kalau yang tidak langsung ada data laporan posisi keuangan tahun yang lalu, kemudian kita bandingkan, kita buat mutasinya dari perbandingan tadi. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalian bisa mempelajari bahan ajar yang Ibu bagi dan juga browsing di internet, bisa dari buku di perpustakaan atau berdiskusi dengan temannya untuk lebih memahami materi laporan posisi keuangan dan arus kas. Ya. Kemudian pada tahap menalar nanti kalian juga diskusi soal-soal di LKPD itu kalian kerjakan dengan temannya. Kemudian kalian komunikasikan nanti. Begitu anak-anak ya. Sudah berdiskusi dan melakukan aktivitas menalar, kemudian sekarang kalian komunikasikan anak-anak. Baik, apa hasil dari penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas
untuk kelompoknya Nurul Hidayati, berapa jumlah aset lancarnya pada laporan posisi keuangan bengkel mobil Maverick? Silakan. Jumlah aktiva lancar pada bengkel mobil Maverick neraca per 31 Desember 2005 sebesar Rp2.310.000, Bu. Oke, itu dari kelompoknya Nurul Hidayati. Yang lain sama? Sama, Bu. Oke, sama. Baik, kita lanjutkan. Untuk aset tetapnya Cynthia, kelompoknya Cynthia, aset tetapnya berapa, Dok? Untuk Cynthia, aset tetapnya berapa? Aset tetapnya itu Rp1.370.000. Rp1.370.000. Ya. Berarti total asetnya berapa, Cynthia? Total asetnya berapa? Rp3.680.000. Iya, Rp3.680.000. Sama semuanya ya? Baik, apakah ada yang ditanyakan terkait materi laporan posisi keuangan dan arus kas? Belum ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan bersama untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Saya, Bu. Oke, Desi. Silakan, Desi. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran daring pada pagi hari ini yaitu penyusunan sebuah laporan keuangan merupakan hasil akhir dari tahapan serangkaian siklus akuntansi pada sebuah perusahaan. Sebuah laporan keuangan harus disusun secara sistematis dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak intern maupun ekstern perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode yang berisi mengenai akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Sedangkan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menggambarkan dari mana sumber kas diperoleh, kas masuk, dan untuk apa kas digunakan, kas keluar, sehingga menggambarkan penurunan atau penambahan kas dan didapat saldo kas pada akhir periode. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Desi. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini untuk materi laporan posisi keuangan dan arus kas. Jadi memang benar bahwa laporan keuangan itu harus disusun berdasar secara sistematis dan real sesuai dengan kenyataannya, karena sebagai alat pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, baik ekstern maupun intern. Ya, untuk laporan posisi keuangan sendiri, komponennya ada aset, ada kewajiban atau liabilities, dan ada ekuitas. Ya, di mana aset harus sama besarnya dengan kewajiban dan ekuitas. Ya, untuk arus kas itu adalah sebuah laporan keuangan yang menggambarkan dari mana sumber kas itu berasal dan dari untuk apa kas itu digunakan, sehingga akan ketemu kenaikan atau penurunan kas dan hasil kas akhir yang sama dengan laporan posisi keuangan. Seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kalian nanti pelajari terkait materi selanjutnya, yaitu jurnal penutup anak-anak ya. Ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillah. Tetap semangat anak-anak ya untuk selalu belajar meskipun keadaannya daring seperti ini. Kalian harus kreatif dan inovatif. Tetap memantau pembelajarannya di semua mapel yang ada. Tetap semangat dan semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.